Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk mata kuliah metode numerik pekan ini, kalau nggak salah pertemuan keberapa, 5 ya, untuk kelas reguler. Kita akan bahas tentang integrasi numerik, di mana integrasi numerik ini sebelumnya pekan lalu sudah dibahas, yaitu metode trapesium. Sekarang kita bahas untuk metode Simpson 1/3 atau metode yang kedua. Dan memang integrasi numerik hanya ada 2 metode saja. Nah, pada metode Simpson 1/3 merupakan cara yang lebih tinggi ketelitiannya karena menggunakan polinomial orde yang lebih tinggi untuk menggabungkan titik-titik tersebut. Nah, untuk formulanya silahkan perhatikan di sini. Karena Simpson 1/3, maka di sini I sama dengan H/3 gitu ya. Kemudian ini H/3 dalam kurung F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 gitu, dalam kurung ditambah 2F4 dan seterusnya, sebanyak berapa banyak fungsinya nanti yang ada gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk banyaknya interval nanti yang ada sama seperti metode sebelumnya, yaitu metode trapesium. Perhitungannya di sini ada rumus H sama dengan B dikurangi A dibagi N, di mana H-nya itu adalah langkah atau panjang interval, N-nya adalah banyaknya interval, A-nya adalah batas bawah dari integral, sedangkan B batas atas dari integral. Nah, langsung ke contoh soal. Contoh soalnya sama dengan contoh soal pada metode trapesium. Di sini hitunglah nilai dari integral 1 sampai 3 batasnya ya, dari 2x pangkat 4 plus 4x kuadrat dx dengan h-nya sama dengan 0,5 menggunakan metode Simpson 1/3. Nah, di sini perlu saya informasikan bahwa nanti pada saat ujian akhir semester, metode numerik kan UAS ya pakainya, bukan UPM, bukan mata kuliah UPM tapi UAS gitu. Nah, nanti pada saat ujian, nanti untuk integrasi numerik, kemungkinan 2 metode ini akan keluar, yaitu metode trapesium dan metode Simpson 1/3. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu pengalamannya untuk integrasi numerik nanti dibedakan NPM yang ganjil dengan NPM yang genap gitu. Nanti misalkan yang ganjil menggunakan metode trapesium, kemudian NPM yang genap menggunakan metode Simpson 1/3 gitu. Jadi dibedakan di metodenya. Nah, untuk contoh soalnya penyelesaiannya seperti ini. Dilihat untuk penyelesaiannya. Di sini diketahui H-nya 0,5, kemudian batas bawahnya 1, batas bawahnya 3, kemudian N banyaknya interval kita belum tahu, makanya kita cari dengan rumus yang ini. Yaitu rumus H sama dengan B dikurangi A gitu dibagi N. H-nya di sini 0,5 sama dengan 3 dikurang 1 dibagi N. N-nya tukar tempat dengan 0,5 ya. Jadi N sama dengan 3 dikurang 1 itu 2, 2 per 0,5. 2 dibagi 0,5 kalau hitungan manualnya, ini boleh pakai kalkulator, tapi kalau mau hitungan manualnya 2 dibagi setengah gitu ya. Atau 2 dikali 2 per 1 dibalik gitu. Sama dengan 4. 4 banyaknya interval nanti 4. Maksudnya di sini apa? Kita mulai dari A-nya kan sama dengan 1 batas bawah. Kemudian nanti diakhiri sampai dengan B atau batas atasnya sampai dengan 3. Dimulai nanti dari X0. X0-nya mulai dari 1, kemudian ada lagi X1 gitu. X1-nya nanti nambah sebesar 0,5. Jadi 1,5. Kemudian X2-nya nambah lagi 1,5 menjadi 2, kemudian X3-nya menjadi 2,5 dan terakhir adalah X4 3. Jadi di sini awalan 1 gitu diakhiri dengan 3. Ini 1 untuk X0-nya, kemudian untuk X4-nya 3. Nah, masing-masing ini nanti untuk X0, X1, X2, X3, dan X4 kita substitusikan ke dalam fungsi tadi berapa? 2X
pangkat 4 ya, 2x pangkat 4 plus 4x kuadrat. Kita substitusikan masing-masing berikutnya ya. Oke, baik, untuk x sama dengan, ini pakainya merah, hitam ya. X0 mulai dari tadi 1 ya, maka F0 nya sama dengan berapa tadi, 2x4 plus 4x2 gitu, sama dengan 2 1 pangkat 4 plus 4 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. Lanjut untuk x1 nya 1,5, maka f1 nya adalah 2 kali 1,5 dipangkatkan 4 plus 4 kali 1,5 dipangkatkan 4 gitu. Silahkan dihitung. Kalau di sini saya dapatnya 19,125. Sekarang pakai kalkulator boleh ya. Jadi dihitung terlebih dahulu untuk 1,5 pangkat 4 berapa, kemudian dikalikan dengan 2, ditambah, terus 1,5 pangkat, ini pangkat 2 pangkat 4. Oke. Ini pangkatnya 2 ya. Kemudian jadi tadi 1,5 pangkat 4, kemudian dikalikan dengan 2, 1,5 pangkat 2 dikalikan dengan 4, nanti dijumlahkan hasilnya segini. Coba dicek di ini lagi, dikoreksi lagi kalau misalkan saya ada kesalahan, silahkan diperbaiki. X2 2 gitu ya, maka F2 nya sama dengan 2 kali 2 pangkat 4 gitu, plus 4 kali 2 pangkat 2 gitu, sama dengan sini 2, 4, 8, 16 ini 32 ditambah 24, 16 ya, 6, 4, 5, 48 gitu. Oke, lanjut. X3 sama dengan 2,5, untuk F3 nya sama dengan 2,5 pangkat 4 plus 4 kali 2,5 pangkat 2 gitu, sama dengan ini saya dapatkan 103,125. Kemudian untuk X sama dengan 4 yaitu 3, maka F4 nya sama dengan 2, 3 pangkat 4 plus 4 kali 3 pangkat 2, 3, 9, 27, 81 kali 2, 162 ditambah 9, 3672 ya, hasilnya 4234. Bukan ya, 98, kok salah sih, 936 ini bukan 72, 36 ya, 8 ya, 198. Oke, nah udah dapat sini. Kemudian selanjutnya kita hitung nilai I-nya. I-nya tadi rumusnya H/3 gitu, dalam kurung F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah F4. Kita pindahkan ke ini baru, I sama dengan H/3 dalam kurung F0 ditambah tadi berapa, 4 ya, 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah F4 sama dengan H-nya tadi 0,5 dibagi 3. F0 nya kita dapat tadi 6 ditambah 4 kali F1 nya kita dapat 19,125 ditambah 2 kali F2 nya kita dapat 48 ditambah 4 kali F3 nya kita dapat 103,125, kemudian ditambah 198. Silakan dihitung. Ini saya sudah hitung sebelumnya ya,
saya dapatkan 131,5. Silahkan dikoreksi kembali. Kemudian sebelum menghitung galat relatif, pada video sebelumnya saya sempat menghitung integral 1 sampai 3 untuk fungsi 4x kuadrat gitu. 4x, 2x kuadrat. 2x kuadrat ditambah 4x 2x pangkat 4. 2x pangkat 4 plus 4x kuadrat gitu dx. Ini mata kuliah kalkulus ya. Maka diintegralkan menjadi 2/5 x pangkat 5 plus 4/3 x pangkat 3. Batasnya 1 sampai 3. Maka nanti 2/5 3 pangkat 5 dikurangi 1 pangkat 5 ditambah 4/3 3 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3 gitu. 2/5 3 pangkat 5 kemarin 2 berapa ya? Ada hitungannya sebelumnya, kalau kalian misalkan lihat itu ada 3 kali 3 243. Jadi hasilnya 243 dikurang 1 gitu ditambah 4/3 3,927 dikurangi 1. Maka nanti untuk hasilnya adalah tadi berapa? Bentar. 2/5 kali 2 berapa sih? 242 ditambah 4/3 kali 26 gitu ya. Maka hasilnya kalau kita hitung-hitung 131,47. Nah, maka di sini kita bisa hitung untuk galat relatifnya. Galat relatif itu didapat dari nilai mutlak, selisih nilai mutlak. Jadi sama dengan 131,47 nilai sejati dari integralnya dikurang nilai perhitungan kita dapatnya 131,5 per 131,47. Jangan lupa ini adalah nilai mutlak dikalikan dengan 100%. Maka didapatkan nilai minus 0,22%. Nah, artinya apa di sini? Bahwa galat relatif atau tingkat error atau tingkat kesalahan pada perhitungan yang sudah kita lakukan ini mempunyai semacam galat atau mempunyai tingkat errornya sebesar minus 0,22. Jadi malah kalau yang plus kan kesalahannya banyak, ini malah kesalahannya enggak salah, malah sedikit. Nah, itu saja baik untuk materi pekan ini, metode trapesium pada pengerjaan integrasi numerik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.